Iya, pemirsa, apa kabar Anda? Saya Nurul bisa hadir kembali lagi di toko kita. Dan pemirsa, toko kita kali ini saya akan menghadirkan Menteri PAN dan juga Reformasi Birokrasi. Beliau juga adalah Wakil Ketua Umum dari Dewan Masjid Indonesia. Saya bersama dengan Bapak Syafruddin. Apa kabar Pak Syafruddin? Oke. Iya, Pak Syafruddin. Iya, kalau bicara dengan Pak Syafruddin, oke, tentunya kita bicara mengenai kepegawaian di Indonesia. Oke, Pak, apa kabar PNS di Indonesia, Pak? Ya, baik. Ya, PNS kita sudah berjumlah hampir 4,5 juta sekarang. Oke. Ya, kemudian bertambah lagi dengan PPPK. Ya, jadi ASN itu terdiri pada dua. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah PPPK. Ya. Jadi semua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwa aparat sipil negara itu terdiri pada dua. Pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah PPPK, P3K. Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, bedanya itu apa tuh, Pak? Antara ASN dan juga P3K? Ya, sebenarnya secara umum sih tidak ada bedanya. Karena semua dasar-dasar kewajiban dan tanggung jawabnya sama. Ya. Cuma sistem perekrutannya yang berbeda. Ya. Kalau PNS itu berdasarkan di samping Undang-Undang ASN juga berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017. Ya. Kalau PPPK itu berdasarkan PP nomor 49 2018. Oke, ya. Pak Syafruddin, ini menarik bicara mengenai perekrutan tentang kepegawaian di Indonesia, khususnya pegawai negeri sipil begitu ya. Ini masyarakat melihat sistem perekrutan PNS di Indonesia ini itu based on ijazah begitu ya, belum berdasarkan kompetensi begitu. Apa betul seperti ini, Pak? Oh, sudah tidak. Gimana, Pak? Jadi semenjak Undang-Undang ASN diberlakukan sudah berdasarkan kompetensi. Ya. Skemanya berdasarkan kemampuan dan skill. Ya. Dan kemampuan teknis. Ya. Jadi formasinya itu formasi teknis. Ya. Jadi tidak lagi umum. Tidak ada lagi perekrutan umum setelah Undang-Undang ASN diberlakukan. Ya. Nah, kalau artinya tadi begitu ya, bahwa ASN ini, PNS ini rekrutmennya berdasarkan kompetensi, artinya kalau zaman dulu Pak, masyarakat ini melihat begitu ya, masyarakat awam melihat bahwa job desk-nya kurang jelas begitu ya, PNS sendiri. Nah, artinya sekarang job desk-nya sudah lebih jelas begitu ya. Gimana, perekrutan PNS maupun P3K itu berdasarkan skema pasar yang dibutuhkan. Ya. Apa yang dibutuhkan negara ini? Ya, misalnya saya contohkan, yang dibutuhkan apa sekarang yang mendesak adalah guru. Ya. Tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ya, penyuluh pertanian, tenaga infrastruktur. Ya. Kalau P3K itu yang dibutuhkan adalah teman-teman diaspora karena pengalamannya. Jadi semua dijuruskan kepada kemampuan skill ya, dan pasar, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Jadi tidak lagi umum ya, seperti dulu-dulu. Merekrut umum baru dijurus-juruskan. Sekarang direktur berdasarkan jurusannya. Sekarang. Nah, berdasarkan jurusan. Artinya prinsip manajerialnya ini sudah mirip perusahaan begitu ya, Pak? Iya, sudah. Bisa dikasih gambaran nggak ke masyarakat begitu ya? Artinya kalau misalnya seperti perusahaan, tadi manajerialnya seperti perusahaan, kemudian juga tentunya pembukuannya begitu ya. Artinya kalau misalnya belanja pemerintah untuk PNS sendiri berapa begitu ya, pemerintah sudah mampu mengelolanya, bahwa benefit apa yang akan diberikan tadi begitu ya, manfaatnya untuk pemerintah sendiri seperti apa, Pak Syafruddin? Jadi begini, negara ya, saya berbicaranya negara karena negara itu tidak akan ada habisnya ya. Ya. Jadi begini, sekarang ini posisi negara Indonesia adalah dalam kompetisi untuk meraih menjadi negara yang
dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Kompetisi secara global sedang menggeluti semua negara di dunia, ya, termasuk Indonesia. Dan Indonesia punya potensi besar untuk menjadi the big five in the world, ya, 5 besar di dunia. Karena kenapa? Kemampuan demografi bangsa Indonesia akan menuju ke sana, yaitu 67% demografi itu di tahun 2036, Indonesia akan meraih demokrasi yang tingkat keemasannya sangat tinggi. Disitulah momentum tepat untuk menuju ke sana. Indonesia harus membenahi, ya, dari semua aspek, dan tentu tidak bisa terlepas dari aspek global. Ya. Jadi bukan lagi kita bagaikan kata dalam tempurung, hanya berbicara Indonesia terkungkung bagaimana pemerintah, bagaimana tidak. Jadi kepentingan global dan perubahan global itu sangat mempengaruhi dari semua aspek kehidupan, dari semua bangsa-bangsa di dunia, dimanapun, ya, apalagi Indonesia. Oleh karenanya, tahun ini, 2019, program negara, pemerintah sudah mengalokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia. Tidak hanya menjurus kepada pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia itu sangat diperlukan. Kenapa? Sebuah negara di dunia dengan sumber daya alam yang besar, ya, potensial bisa menjadi jatuh karena sumber daya manusianya kurang. People itu penting sekali, Pak, ya. Oleh karenanya, program pemerintah sekarang adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, Kemenpan RB dengan mengelola ASN, aparat sipil negara, yang saya sebutkan tadi terdiri pada 2, PNS dan PPPK. Ya. Kita kelola untuk mulai dari rekrutmen sampai dengan pengelolaan di level-level dalam mengelola negara itu sendiri. Targetnya sendiri begitu. Kalau bicara mengenai pengelolaan sumber daya, kemudian juga people, aparatur negara sendiri begitu. Tahun keberapa, Pak, Indonesia ini sudah tidak mengandalkan impor lagi, begitu ya? Negara dan pemerintah itu sudah ada bagian-bagian kotak-kotak yang digeluti atau dikelola, ya. Kemenpan RB itu mengelola adalah tata kelola pemerintahan. Ya. Kalau mengelola tentang masalah-masalah bagaimana meningkatkan daya saing di bidang pangan, ya itu ada kementerian namanya Pertanian, Perdagangan, Investasi, penanaman modal, dan sebagainya. Kementerian di bidang ekonomi. Ya. Jadi Kemenpan RB sudah ada kotak-kotaknya, bagian-bagiannya. Tapi seluruhnya terkait satu sama lain, ya, dalam simbiosis mutualisme namanya. Ya. Kemenpan RB itu mengelola tata kelola pemerintahan, ya. Mulai dari tingkat pusat sampai dengan ujung tombak sampai ke tingkat kepala desa. Itu dikelola oleh Kementerian Pan RB. Mulai daripada aturan-aturan regulasi, penataannya, formasinya, ya, untuk bisa menyentuh ke semua bidang kehidupan, ya. Antara lain mungkin tadi karena disinggung masalah pertanian, masalah pangan, pengelolaan itu bisa menyentuh ke sana. Tapi secara teknis dan fungsinya dikelola oleh masing-masing bidangnya, kementeriannya sendiri, ya, untuk menuju sumber daya manusia yang handal di bidangnya masing-masing. Jadi itulah bagian-bagian, ya, daripada tata kelola pemerintahan yang saya sebutkan tadi depan.